Perkenalkan, nama saya Augustino Doli Sitorus dengan NIM 2050110711191 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tugas penugasan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nanang Saifur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Peran Hukum Masyarakat Adat dalam Hukum Nasional. Pada artikel ilmiah yang saya buat ini, saya membuat beberapa inti dalam daftar isi. Daftar isi tersebut berisi, yang pertama ada abstrak, lalu ada yang kedua pendahuluan, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam penutup, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada daftar pustaka. Setelah pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak merupakan inti dari seluruh makalah yang saya buat ini. Tujuan dari makalah yang saya buat ini untuk mengetahui pengertian dari eksistensi hukum adat di Indonesia dan hukum adat dalam konteks jurisprudensi. Tanpa adanya kajian hukum yang berlaku, maka akan timbul kejahatan yang tidak dapat diadili. Tujuan dari penelitian ini agar pembaca dan masyarakat adat tahu peran mereka dalam hukum nasional. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif normatif yang menggunakan literasi berdasarkan jurnal-jurnal Undang-Undang Dasar 1945, artikel ilmiah, dan literasi lain. Penelitian ini menggunakan teknik perolehan data melalui studi kajian pustaka yang menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat pada kajian pustaka yang saya buat. Lalu pada abstrak ini terdapat beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama hukum adat, kata kunci yang kedua eksistensi hukum adat, kata kunci yang ketiga ada jurisprudensi. Lalu saya masuk pada pendahuluan. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini, mengapa saya mengambil peran hukum masyarakat? Apa yang melatar belakangi saya mengambil peran hukum masyarakat adat dalam hukum nasional. Seperti yang kita tahu, konstitusi sebelum amandemen di Indonesia tidak tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Dengan demikian, jelaslah masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan harus mengadakan perubahan-perubahan yang besar, khususnya dalam bidang hukum. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD disahkan, dan sejak itu pula menjadi hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia. Adanya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945 memberikan izin terus berlakunya hukum dan perundang-undangan pada zaman kolonial Belanda dahulu. Sebelum dicabut, diganti maupun diubah atas UUD 1945, hukum Belanda yang asing bagi masyarakat adat Indonesia dipaksakan berlaku di bumi Indonesia yang sudah merdeka ini, yang sangat jelas bertentangan dengan kebudayaan rakyat Indonesia, yang jelas bertentangan dengan hukum yang berada di Indonesia. Hukum adat diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian
tidak dapat dipisah-pisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societas ius, di mana ada masyarakat maka di situ akan ada hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakat. Dalam yang saya buat ini terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah agar masyarakat Indonesia memahami peran mereka serta memahami hukum nasional yang ada di Indonesia, agar masyarakat adat atau orang yang berada jauh dari kota tahu peran mereka sendiri, serta dapat memberi keadilan bagi mereka masyarakat adat yang jauh di pedalaman Indonesia. Lalu manfaat bagi masyarakat adat, agar masyarakat adat tahu batasan-batasan dan peran-peran mereka dalam hukum nasional yang ada di Indonesia. Bagi pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan rakyat adat yang berada jauh di pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka. Yang di dalam kajian pustaka ini saya mengartikan beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian dasar hukum adat. Hukum adat pada umumnya belum ada atau tidak tertulis, yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang mengikuti peraturan tingkah laku yang selalu berkembang mengikuti tingkah laku manusia. Karena mempunyai hukum atau sanksi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat itu. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial berlaku sampai zaman sekarang masih tetap berlaku pada pasal 131 ayat 2 sub B. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka, maka membuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka: A. Hukum Eropa, B. Hukum Eropa yang telah diubah, C. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama, D. Hukum baru atau New Reg, yaitu merupakan sintesis antara hukum adat dan hukum Eropa. Selanjutnya masih pada kajian pustaka, saya membahas tentang kedudukan hukum adat dalam perkembangan jurisprudensi. Para pencari keadilan atau justiciable tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan yang dapat diputus oleh hakim-hakim profesional dan memiliki integritas dan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga memberikan jaminan adanya keadilan bagi setiap orang. Dalam hukum adat, jurisprudensi hukum selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat sesuai cita-cita hukum sekaligus dari jurisprudensi dari masa ke masa, dan dapat dilacak perkembangan hukum adat baik yang bersifat lokal. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan pada metode penelitian ini, bahan dari studi-studi yang ada dianalisis data secara kualitatif dengan mengartikan suatu ketentuan yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum normatif atau normative law research. Menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah konsep hukum yang dijadikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis dan sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, dan peraturan hukum yang lain yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan hukum adat. Serta pada penelitian ini juga mencari bahan hukum dari hasil jurnal, skripsi, tesis yang relatif
yang memiliki penjelasan yang relevan dan berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu eksistensi hukum adat dalam negara Indonesia. Dekret 5 Juli 1959. Pada Dekret 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku. Ada 4 pokok pembicaraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia yang mencakup dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial berbeda dengan keadilan hukum. Maka asas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujudkan serta disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, negara hendak mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, negara hendak mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara dan bukan hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus senantiasa sejalan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setelah amandemen konstitusional, hukum adat kita diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hukum itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami rumusan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka 1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak tradisional. 2. Jaminan konstitusi selagi hukum adat itu masih hidup. 3. Sejalan dengan perkembangan masyarakat. 4. Sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Serta diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka konstitusi ini mendapat jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat. 1. Realitas hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 2. Idealitas sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu hukum adat dalam perkembangan jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari kata Latin ius prudential, yang secara garis besar yang berarti peradilan tetap atau hukum. Jurisprudensi adalah putusan hakim judgment law yang diikuti hakim lain dalam perkara asas similia simpus, sehingga putusan hakim menjadi tetap dan menjadi sumber hukum yang disebut jurisprudensi. Dalam praktek jurisprudensi berfungsi mengubah, memperjelas, menghapus, atau menciptakan dan mengukuhkan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam hukum adat, jurisprudensi hukum selain keputusan pengadilan yang menjadi tetap dalam bidang hukum adat juga menjadi sarana pembinaan hukum adat. Sesuai dengan cita-cita hukum kita, sekaligus dari jurisprudensi baik bersifat lokal maupun nasional. Berikut merupakan prinsip hukum adat. Hukum adat ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1984 tanggal 29 April dalam putusan MARI tanggal 19 November 1989 yang berisi dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fundamentum petendi dan petetumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat. Bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku pada daerah yang bersangkutan setelah mendengar tetua adat setempat. Selanjutnya adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran.
dari seluruh artikel yang saya buat, saya membuat 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu bahwa eksistensi hukum adat dalam negara Indonesia ini bersifat fungsional, yaitu hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang hidup pada masyarakat adat pada daerahnya dan masih akan hidup selama masih diwariskan oleh nenek moyang sebelum mereka. Hukum adat ini bisa menjadi sumber utama dalam mengambil rangka pembangunan hukum nasional. Akan tetapi, di satu sisi, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitasnya adalah hukum yang tidak sah. Kesimpulan yang kedua adalah mengenai hukum adat dalam perkembangan jurisprudensi. Dalam perkembangannya pada jurisprudensi hukum, semakin berkembangnya jurisprudensi itu sendiri menimbulkan berbagai macam-macam keputusan. Karena penyelesaian putusan-putusan yang diambil tidak menutup sebuah kemungkinan penerapan kaidah hukum adat ini mengalami pergeseran sepanjang untuk mengembangkan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di bagian penutup juga terdapat saran yang memuat peneliti selanjutnya dalam rangka meneliti mengenai peran hukum masyarakat adat dalam hukum nasional diharapkan dapat menguasai lebih dalam apa saja yang menjadi peran masyarakat adat di dalam hukum nasional dan memahami substansi hukum adat tidak semudah dengan hukum modern sehingga menjadi suatu kesulitan tersendiri dalam merumuskannya. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara online, misalnya melalui jurnal online, makalah online, dan lain-lain. Tapi juga perlu melakukan interaksi langsung dengan orang yang memahami akan bidang ini agar data yang didapat lebih relevan. Selanjutnya, setelah bagian penutup ini terdapat bagian daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dapat dilihat pada layar ini. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata maupun isi dalam artikel ilmiah saya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.